Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani dari PGSD 6A NIM 170141248. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PTK. Apa itu PTK? PTK yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, dalam PTK ini terdapat yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini terdapat yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua analisis masalah, yang ketiga rumusan masalah, dan yang keempat hipotesis tindakan. Nah, sebelum saya menjelaskan keempat bagian tersebut, di sini saya akan menampilkan hasil video wawancara saya kepada salah satu guru SD Negeri 12 Payung, yaitu Bapak Supriyono SPD, mengenai proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut. Baiklah, inilah hasil video wawancara saya. Dari ini dilakukan di rumah selama proses selama COVID-19 ini. Saya ingin bertanya mengenai proses pembelajaran tersebut kepada Bapak. Atas nama Bapak Supriyono. Bapak mengajar kelas berapa? Kelas 6. Yang saya ingin tanyakan, berapa lama pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah ini selama COVID-19 ini? Iya, sejak COVID mulai dirumahkan itu sejak bulan Maret. Maret 2020 itu sudah mulai dirumahkan. Jadi anak-anak sudah mulai belajar di rumah dengan berbagai macam tugas yang diberikan. 18 Maret mulai di rumah. 18 Maret. 18 Maret sudah mulai dirumahkan. Kalau terkait dengan RPP yang digunakan tuh, apakah RPP itu menyesuaikan dengan pembelajaran daring itu, Pak? Ya, RPP. pada dasarnya sih RPP pokoknya sudah RPP yang awal, istilahnya RPP yang awal. Tetapi karena tugas yang diberikan kepada anak-anak itu ya sesuai dengan situasi dan kondisinya, istilahnya dikerjakan di rumah, ya RPP-nya mesti menyesuaikan. Berarti menyesuaikan di pembelajaran daring. Menyesuaikan dengan pembelajaran daring. Kalau jenis pembelajarannya berarti pelaksanaannya pembelajaran daring, Pak. Pembelajaran daring. Kalau aplikasi yang digunakan biasanya apa, Pak? Sama pembelajaran daring, apakah menggunakan aplikasi? Enggak juga sih, enggak terlalu terpaku kepada aplikasi yang ini, tapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat kita, karena kebanyakan masyarakat kita ini kan belum punya sarana komunikasi yang sudah terhubung dengan internet, atau boleh dikatakan masyarakat yang punya HP Android kan hanya beberapa orang, jadi ya menyesuaikan. Tidak semuanya harus pakai aplikasi. Kalau persentase siswa yang mengikuti pembelajaran ini kira-kira berapa, Kak? Kalau kelas 6, yang kelas kami kelas 6 itu 80% mengikuti. 80% mengikuti. Dan hanya beberapa orang aja yang susah. Kadang-kadang harus 2-3 kali didatangi ke rumah, atau sampai ada yang dimarah-marah juga ada, tapi nggak banyak, hanya beberapa orang saja. Kalau masalah metode nih, metode apa yang Bapak gunakan biasanya dalam pembelajaran dari ini? Ya, kalau metodenya ya otomatis dengan metode pemberian tugas. Tugas-tugas yang dikerjakan di rumah. Kalau masalah kendala biasanya apa, Pak, yang Bapak hadapi dalam mengajar? Pertama, kalau masalah ini di musim COVID ini yang dihadapi, ya pertama banyak anak yang belum punya sarana belajar Androidnya gitu kan. Yang kedua, mereka itu masih banyak yang terpaku pada salah satu istilah harus ketemu dengan gurunya, jadi susah untuk belajar mandiri gitu. Ada yang bimbing.
ada yang membimbing atau ada yang bantu gitu. Untuk belajar mandiri susah, padahal materinya ya cukup, misalnya ya dikasih pekerjaan dan dikasih tugas suruh mengerjakan soal, misalnya soal TO kemarin, padahal dikerjakan di rumah, di buku catatan ada teorinya atau rumus-rumusnya atau ininya sudah diajarkan, tapi nilainya pos juga masih belum maksimal. Karena apa? Mereka tidak punya kemauan untuk belajar mandiri, belajar mandiri masih tergantung. Jadi seharusnya harus ada bimbingan. Selanjutnya Pak, bagaimana bentuk persepsi yang dilakukan selama pembelajaran dari Kalau persepsinya ya nggak ini sih, nggak terpaku pada satu metode ataupun nggak terpaku pada satu cara, tapi ya menyesuaikan aja dengan materi yang misalnya tugas-tugas yang diberikan. Contohnya kemarin ke kelas 6 yang ini untuk IPA-nya membuat gambar gerhana matahari, gerhana bulan. Nah itu ya persepsinya ya saya hanya suruh lihat di arah matahari, kemudian anak itu saya suruh berdiri di sebelah atau di samping tiang atau tembok gitu kan, jadi dan bayangannya gimana, itu harus bayangannya kayak apa gitu. Selama pembelajaran dari ini, muatan pembelajaran apakah yang sulit dipahami siswa? Dari lingkungan, contohnya kalau materi atau soal itu yang menanyakan tentang penalaran gimana? Yang penalaran anak Yang penalaran harus membutuhkan penalaran itu yang sulit gitu kan. Nah, mereka kan belum terbuka. anak kita kan nalarnya Masih terbatas. masih tergantung Materi pembelajaran yang tidak dipahami siswa itu tentang apa Pak? Kalau yang kelas 6 atau yang kami itu materi yang di mata pelajaran IPS itu tentang ini pemahaman wilayah Indonesia. Jadi mereka tuh taunya hanya di Ranggung atau di kampung, dan paling jauh hanya sebatas kecamatan. Jadi untuk kalau misalnya ditanya nama kota ini terdapat di mana, nggak tahu, banyak nggak tahu. Itu masalah IPS-nya. Kira-kira berapa siswa yang mengalami kendala terhadap materi tersebut? Nah, ini kalau nanya beberapa siswa, sebenarnya kadang-kadang dibilang banyak yang enggak, tidak ada juga, tapi ada satu anak yang kelas 6 sekarang itu ada yang semacam punya sedikit kelainan gitu, tapi dibilang kelainan juga enggak, terus dibilang IQ-nya itu rendah juga, sebenarnya kadang-kadang ada baiknya gitu loh, nggak nyambung, kadang-kadang lain ditanya lain dijawab gitu, nggak nyambung gitu, nggak berapa gitu, ada sih. Berdasarkan muatan pelajaran yang tidak dipahami siswa, kemampuan apakah yang dominan sulit dikuasai siswa? Kemampuan yang dominan dan sulit dikuasai siswa itu tadi kemampuan mengembangkan penalaran, untuk mengembangkan penalaran. Jadi mereka itu hanya terbatas kepada satu pengertian itu saja. Kalau ditanyakan ke yang lebih jauh, kayaknya enggak ini, mereka susah untuk tahu. Kalau bentuk pemecahan yang Bapak gunakan dalam mengatasi kendala tersebut apa? Kami sering dengan anak itu mengatakan dengan problem solving, jadi pemecahan masalah. Nah, anak diberikan masalah terus dipecahkan bersama, saling bertukar pikiran atau bertukar pendapat gitu. Jadi metode problem solving, pemecahan masalah.
itu yang sering kami gunakan dengan anak-anak. Karena ya dipikir kalau anak sudah kelas 6 seharusnya mereka sudah bisa misalkan kasih masalah nih masalahnya, terus coba dicari solusinya atau cari jawabannya atau cari pecahkan masalahnya yang begini. Problem solving sering saya gunakan. Baik Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, semoga sukses. Nah, itulah hasil wawancara saya kepada Bapak Supriyono, salah satu guru SD. Nah, dari hasil wawancara tersebut, yang pertama identifikasi masalahnya yaitu menurut data kelas ditemukan bahwa sebagian besar siswa 85% sangat tidak paham mengenai materi tentang pemahaman wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, analisis masalahnya yaitu metode mengajar yang digunakan mestinya mampu membuat siswa memahami letak wilayah yang ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya ketika ditanya, siswa tidak bisa menjawab dan mereka taunya hanya di desa atau sebatas kecamatan saja. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, rumusan masalah. Dari hasil identifikasi masalah dan analisis masalah, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah peningkatan pemahaman wilayah Indonesia pada siswa kelas 6 SD dengan menggunakan metode kooperatif tipe picture and picture. Kemudian yang keempat, hipotesis tindakan. Di sini hipotesis tindakannya yaitu penyampaian materi pemahaman wilayah pada siswa kelas 6 SD jika dilakukan dengan menggunakan metode kooperatif tipe picture and picture, maka siswa akan mudah memahami dan mengingat nama wilayah Indonesia dan letaknya. Kemudian selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan PTK. Di sini pelaksanaan PTK akan dilakukan sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, yaitu dari bulan September sampai dengan bulan November. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai tahap perencanaan pada pelaksanaan PTK, penelitian tindakan kelas. Dari hasil wawancara saya kepada salah satu guru SD. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.